Rumah Banten ini adalah tempat para kumpulnya para simpul relawan. Yang terdaftar untuk wilayah Banten sini ada 35 relawan simpul yang memang membawahi dan berbagai bidang relawan, baik itu Kopassindu, Komite Pedagang Pasar Nasional, dari Himpas, Himpunan Pasar, dan beberapa banyak lainnya yang memang relawan di Banten sangat berharap dan berjuang ekstra dengan tanpa pamrih untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Nah, tentunya dari harapan ini Rumah Banten bergerak terus melakukan roadshow se-pelosok se-Banten yang menyapa, membantu sosialisasi, bahkan kita membagi-bagi APK kaitan kesuksesan harapan teman-teman relawan. APK-nya bikin sendiri? APK bikin sendiri. APK-nya bikin sendiri. Relawan dari sumbangan 5.000, 10.000, 50.000 sampai berjuta. Yang alhamdulillah sampai hari ini kebetulan di Kabupaten Serang, tepatnya di Pamarayan, di sini juga ada satu titik bendungan Pamarayan yang punya nilai seni, nilai budaya, yang memiliki nilai jual tinggi. Ya, harapannya satu hal, Bapak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin untuk lebih melihat potensi Provinsi Banten, baik dari pedagang tradisional yang notabene jumlah pasar di Banten hampir 200 dan banyak juga pasar yang sudah dibangun terbengkalai. Kalau yang namanya jagung hanya 1.000-2.000 meter sudahlah. Nah sekarang juga semangat petani juga sudah lemah, Pak. Sudah lemah, artinya di sisi jalan tol sana banyak sekarang bisa dilihat sawah-sawahnya tidak digarap, Pak. Menjadikan maaf saya emosional. Nah itu karena memang sarana sangat sulit didapatkan, pupuk segala macam dengan harga yang mahal dan sebagainya. Masa beli pupuk 5 kilo saja harus ditunjukkan KTP dan difoto, Pak. Saat ini. Mudah-mudahan ini perubahan saatnya. Saya sangat mengucapkan ini Pak. Dan kebetulan Pak ini saya juga mantan kepala desa. Dan mudah-mudahan ini biarkan nih kepala desa yang pada kesana ya, karena keinginannya, tapi bukan untuk kepentingan rakyat. Mudah-mudahan mantan kepala desa ini ikut perubahan semuanya. Saya sangat bangga sekali nih Pak dengan kami, walaupun ini baru relawannya ketemu relawan, seperti nggak lama ketemu gitu. Tapi pada siang hari ini saya sangat bersemangat sekali. Saya yakin bapak-bapak ibu juga semangat. Berangkat dari rumah, bensin sendiri, betul nggak? Motor sendiri. Ini Pak, bukti insya Allah. Jangan lupa nanti sebelum tanggal 14 kita berdoa. Senjata kita ini cuma satu, berdoa. Orang kaya yang punya, betul nggak? Duit dia yang punya, lembaga negara dia yang punya. Sekarang kita lihat cuma punya doa. Saya yakin dengan doa akan runtuh oligarki yang mengendalikan negara kita. Saya masih semangat ini Pak. Terharu saya Pak ini. Tadi diem aja saya jengkel ini Pak. Menyaksikan noraknya mengurus negara. Norak saya bilang, saya orang kampung. Tapi saya bilang ini norak mengurus negara. Jarogin kecil-kecil amat mengurus rakyatnya gitu. Subhanallah, mudah-mudahan ini akan tembus kita ke langit ya. Perubahan akan jadi sukses tanggal 14. Allahumma salli ala syirina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Agung yang mewakili Timnas, amin, Kang Yayan dan seluruh jajaran pejuang perubahan di kota Kabupaten Serang ini yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan semua yang hadir, tentu saja mengawalinya kita bersyukur karena kita dalam keadaan sehat walafiat. Mengawalinya kita perlu berbahagia karena kesehatan masih bersama kita, dan
Alhamdulillah kita masih punya mimpi dan kita masih ingin menjadi orang yang berada di barisan memperjuangkan kebaikan. Sesuatu yang tidak akan pernah berhenti kita syukuri. Karena itu saya amat khawatir bila dalam keadaan sehat tetapi kita berpikir tidak waras. Itu yang paling saya khawatirkan dalam hidup ini. Kita dalam keadaan sehat tetapi cara berpikir kita tidak waras. Dalam situasi ini, saya ingin memulai bahwa ketika kita deklarasikan Indonesia sebagai sebuah negara, maka yang pertama dituju dan yang menjadi tujuan didirikan negara itu adalah adil dan makmur. Yang pertama dituju dan tujuan mendirikan negara itu adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Dan siapa yang mendirikan negara itu? Bapak Ibu, yang mendirikan negara itu adalah rakyat. Bukan presiden, bukan DPR, dan bukan pejabat-pejabat lain. Yang mendirikan negara itu adalah syarat diantaranya adalah rakyat. Negara ini didirikan atas konsensus, tetapi yang paling berat dari konsensus atau kesepakatan itu adalah perjuangan yang mengorbankan darah, mengorbankan nyawa. Ratusan ribu orang sampai kita sampai ke titik ini. Kurang lebih puluhan tahun kita sampai di titik ini. Sampai hari ini para pemangku kedaulatan yang namanya rakyat sebagian besar belum menerima haknya sebagai warga negara, belum merasakan haknya sebagai warga negara. Ini bukan sekedar cerita kita, bukan sekedar kecemasan kita atau kekecewaan kita, tetapi saya yakin di alam kubur sana para pendiri bangsa ini juga akan kecewa dengan melihat situasi bangsa seperti ini. Saya yakin Bung Hatta, Bung Karno sebagai pelopor kemerdekaan yang mencetuskan adil makmur, mencetuskan Indonesia sejahtera dan mensejahterakan rakyatnya, pasti juga kecewa melihat situasi ini. Karena itu kita yang diwariskan untuk memelihara kelangsungan negara ini punya tanggung jawab besar. Ketika negara dihadirkan, maka kita memerlukan sistem bernegara. Agar apa? Agar semua orang bertindak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kita sebagai rakyat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Kita sebagai rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Dan mereka menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi kepala desa, memiliki kewajiban untuk melayani kita. Maka ketika kita bicara soal negara, maka kita bicara hak dan kewajiban. Bila Anda memutuskan untuk menjadi pejabat publik, maka Anda harus banyak bicara tentang kewajiban, Anda jangan bicara hak. Dalam sebuah negara modern, Anda lihat Jepang, negara-negara yang maju. Bapak Ibu boleh nonton TV, lihat negara-negara maju di luar. Dia salah menggunakan uang negara untuk bayar makan malamnya saja. Seorang Perdana Menteri mundur hanya karena asistennya salah menggunakan uang untuk bayar makan malamnya. Dia menggunakan uang negara. Di negara kita yang tercinta ini, ketika orang menjadi pejabat, dia lupa kewajibannya. Dia lebih banyak bicara haknya sebagai pejabat. Ketika kita rakyat menuntut, apa yang kita tuntut Bapak Ibu sekalian? Yang kita tuntut sederhana saja. Bagaimana hidup kita ini mendapatkan pekerjaan yang lain. Bagaimana anak-anak yang kita perjuangkan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, sampai kita bangun, yang kita perjuangkan, kita sekolahkan mereka dengan keringat darah dan air mata. Kita cuma berharap mereka dapatkan kesempatan untuk bekerja dengan baik. Hanya itu yang kita harapkan. Kita tidak pernah bermimpi yang lain. Kita tidak pernah bermimpi untuk merebut kekuasaan presiden. Kita tidak pernah bermimpi untuk merebut kekuasaan menteri. Tidak pernah. Dalam pikiran kita tidak pernah berpikir begitu. Rakyat jelata hanya berpikir bagaimana negara menghadirkan kesempatan kerja. Rakyat jelata hanya berpikir bagaimana negara mendatangkan satu keadaan yang mudah di dalam rumahnya. Listrik jangan dibebani. Sembako jangan terlalu mahal. Pengangguran jangan terlalu tinggi. Cari pekerjaan jangan mengandalkan orang dalam. Hal-hal yang sederhana yang dituntut oleh rakyat. Nah, ketika kita bicara antara hak dan kewajiban, maka saya ingin
Bapak Ibu nonton TV, lihat pejabat-pejabat kita nggak punya malu, nggak punya etika, menunjukkan haknya. Seolah-olah dia berhak bicara apapun tentang situasi dan kondisi di Republik ini, tanpa dia sadari tanggung jawabnya. Seorang presiden juga tidak malu terhadap diri dan keluarganya, tidak punya rasa malu, pertontonkan kebodohannya, kemaluannya di depan orang banyak, dan kita menyaksikan itu miris. Saya mau muntah melihat presiden Indonesia seperti itu. Saya terus terang mau muntah saya kalau lihat presiden. Sebab setiap perjalanan presiden saya ikuti dari media sosial, dari dia mencalonkan diri sebagai presiden pertama sampai hari ini. Semua rekam digitalnya teratur di media sosial, satu persatu kalimat yang dikeluarkan. Tidak ada satupun yang dia pegang dan tidak ada satupun yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu hari ini ada orang dalam keadaan sehat, tetapi hidupnya luluh lantah dengan keadaan ekonomi yang semakin parah. Dia berteriak, kita ingin melanjutkan, kita ingin meneruskan, dan kita ingin membela keluarga itu hanya karena dia memperjuangkan anaknya. Lalu keluarga Anda di rumah, ratusan juta keluarga yang menderita, Anda biarkan hanya karena membela satu keluarga untuk kepentingan negara ini? Di mana hati nurani Anda? Bahwa pemilu esensinya kita berbeda pilihan, iya, itulah pemilu. Di dalam sebuah pemilu orang berbeda pilihan, itulah hukum pemilu. Tetapi ketika proses pemilu menghadirkan pesertanya dengan cara yang zalim, itu yang tidak kita kehendaki. Kalau pertempuran pemilu ini dihadirkan peserta yang baik, semuanya tunduk pada hukum, maka kita hormati itu. Tetapi ketika ada peserta pemilu yang menjadi peserta karena kekuasaan, menerobos dan menghancurkan sistem hukum, itu yang kita sebut ketidakadilan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana pertandingan 3 kepala desa? Yang satu didukung oleh bupati, yang duanya tidak didukung oleh bupati. Kalau Anda berada pada posisi sebagai peserta, Anda pasti kecewa. Sebab negara tidak boleh berpihak karena kepentingan orang per orang atau kelompok. Sederhana saya bertanya, para teman-teman saya bertanya, coba Anda jelaskan kepada saya, mengapa Anda berada di sana? Anda juga pasti bertanya, mengapa saya mendukung Anies? Pasti Anda bertanya. Ketika Anda bertanya, kenapa saya mendukung Anies? Maka saya akan jelaskan sejumlah prestasi yang dia capai. Ketika dia menjadi gubernur, apa yang dia lakukan? Saya akan jelaskan satu persatu secara runut. Saya akan jelaskan. Dia memperlakukan orang yang digusur secara tidak manusiawi dengan secara manusiawi. Dia memperhatikan orang-orang yang jualan di pinggir jalan yang dulu dikejar-kejar oleh Satpol PP. Dia memperlakukan mereka dengan secara manusiawi. Itu semua kita saksikan, Bapak Ibu. Ada sederet alasan yang masuk akal, yang kita lihat, yang tidak bisa kita manipulasi. Di Jakarta banyak persoalan-persoalan yang dulu menjadi musibah buat masyarakat. Ketika Anies menjadi gubernur, menjadi masalah-masalah yang membawa keberkahan buat mereka. Ketika dia meninggalkan Jakarta, Anda lihat sendiri kezaliman dipertontonkan. Mereka yang punya hak tinggal di Kampung Susun Bayam, yang sudah diserahkan kuncinya oleh Gubernur Anies Baswedan, begitu ditinggalkan, mereka dibiarkan terkapar oleh Pemda. Ini kekuasaan yang zalim, Bapak Ibu sekalian. Ini kekuasaan yang zalim, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mempersoalkan cara Anda zalim, tetapi ketika Anda hidup dengan kita dalam satu negara, maka kita harus semua tunduk pada sistem hukum, dan kita semua harus menghargai rakyat sebagai pemangku kedaulatan, Bapak Ibu sekalian. Pemilu 5 tahun sekali dibuat untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Pemilu itu dihadirkan untuk kita melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan bahwa presiden sebelumnya berhasil sementara Anda cari pekerjaan juga susah? Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa pemerintahan ini baik sementara pengangguran di mana-mana? Kita tidak mempersoalkan pemerintahan ini berlalu. Tidak, kita tidak akan menggugat. Tidak, kita tidak mempersoalkan. Tetapi kita harus mengatakan
bahwa pemerintahan ini tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Situasi rumit ini mengharuskan kita di pemilu bertindak dengan menggunakan akal sehat. Maka pada teman-teman yang berdebat sering saya katakan kepada mereka, coba Anda jelaskan kepada saya, mengapa Anda memilih dan apa alasan Anda memilih. Setiap orang menggunakan hak pilihnya harus dilandasi oleh alasan. Tidak mungkin adik-adik saya yang cantik di depan, ketika dia memilih suaminya, dia tidak punya alasan untuk memilih calon pendamping hidupnya. Memilih calon suami saja dia punya alasan, apalagi memilih presiden tidak punya alasan. Kita ini harus berpikir secara logik. Saya mengatakan bahwa pemilu digelar, ada beberapa hal yang penting menjadi poin yang paling penting dalam pemilu. Tetapi selama ini siklus pemilu kita atau perputaran pemilu kita, orang selalu ditakutkan dengan kekuatan uang. Dan setiap calon presiden, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang ditanyakanlah berapa uangnya. Tidak ditanya apa gagasanmu, apa yang kau perjuangkan. Tidak pernah kita temukan. Maka saya selalu mengatakan kepada orang, jika suara Anda sudah Anda jual pada saat pemilu, maka Anda jangan menagih janji, karena Anda bertransaksi suara. Tetapi apa akibatnya? Mengapa kita perlu mengajak orang lain yang tidak sadar untuk sadar memilih? Amin. Mengapa? Karena ketika dia salah menggunakan hak pilihnya dan jumlahnya mayoritas karena kebodohan mereka, kita yang waras pun ikut menderita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kezaliman, kebatilan yang diorganisir dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, dan dikampanyekan secara masif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita tidak lawan, dia bisa menjelma menjadi kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Maka Anda jangan heran fitnah terhadap Anies Baswedan di mana-mana berseliweran. Orang menganggap sebagai sebuah fakta, padahal semuanya dikemas dengan kemasan-kemasan fitnah, kemasan-kemasan pembohongan, dan seterusnya. Karena itu kita bertugas sebagai orang yang membersihkan fitnah itu. Karena saya katakan, kalau fitnah itu terus disampaikan berulang kali dan kita tidak melakukan perlawanan, kita diam saja, dia bisa menjelma menjadi kebenaran, dia bisa menjadi fakta. Dan itu yang hari ini masih ada di otak sebagian orang yang mengatakan bahwa Anies itu omon-omon, sorry ye. Hanya itu perkataan mereka. Coba Anda lihat di media sosial, mereka membuli Anies hanya dengan kata-kata yang tidak pantas, karena mereka tidak punya alasan yang rasional untuk menyerang Anies. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya kembali pada soal pemilu. Tanggal 14 Februari, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu uang yang banyak, Bapak Ibu. Kita tidak perlu kerumunan semua orang ini lalu kita kumpul uang, tidak perlu Bapak Ibu. Jangan takut sama konglomerat yang menguasai 2/3 ekonomi Indonesia. Tidak usah takut. Bapak Ibu tahu cara mengalahkan mereka? Tahu. Cara mengalahkan mereka Bapak Ibu tahu? Tahu. Sederhana saja Bapak Ibu. Hanya dengan satu potong paku Bapak Ibu. Satu potong paku yang harganya 25 perak. Kalau Anda punya uang 25.000, Anda beli 1 kilogram paku, bisa dapat ratusan paku. Anda tidak bisa. Anda tidak perlu membeli 1 kilogram paku, hanya satu potong paku. Anda coblos nomor 1, coblos di jantung Anies Mohaimin. Coblos di dada Anies Mohaimin. Insya Allah yang berdarah adalah para koruptor yang memiskinkan rakyat Indonesia. Anda coblos di dadanya Mohaimin dan Anies, insya Allah yang berdarah adalah mereka yang menzalimi kita. Ketika Anda cobloskan itu, yang berdarah adalah orang-orang yang mementingkan keluarganya ketika menjabat. Orang-orang yang dengan kekuasaan dari kecil sampai besar, mereka perlakukan kekuasaan itu untuk menafkahi keluarganya, anak dan keluarganya. Sementara keluarga-keluarga miskin dari kejauhan menyaksikan kezaliman yang mereka pertontonkan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Mereka dengan gagah, saya ini menteri investasi,
Saya mendukung Prabowo Subianto. Pak Luhut, tidak ada yang mengikuti pernyataan Anda. Hanya orang-orang yang ada di sekitar Anda yang menikmati kekuasaan Anda punya, yang mau mendengarkan Anda. Mayoritas rakyat Indonesia tidak akan mengikuti apapun yang Anda himbau. Karena saya katakan, semuanya katakan kepada keluarga, kepada sahabat dan teman, mereka sedang memperjuangkan kenikmatan kekuasaan yang mereka rasakan 10 tahun ini. Dan bila Anda tidak bergerak untuk mengalahkan mereka, maka kemiskinan yang kita rasakan akan terus berlangsung sampai ke anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu, coba amati, di Banten ini mungkin Anda sudah mengamati pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, sampai pada pemilihan presiden. Anda boleh mengikuti. Adakah orang yang calon bupati tidak punya uang? Tidak ada kan? Adakah orang calon gubernur tidak punya uang? Tidak ada. Adakah orang calon bupati gubernur tidak punya uang? Tidak ada. Saya mau jawabannya bersama. Adakah? Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Dinasti, Pak. Kalau tidak dinasti, di backing oleh pengusaha. Karena jadi gubernur, jadi bupati harus beli apa? Beli suara dan beli kursi. Beli kursi pakai apa? Pakai duit kan? Lalu mengapa hari ini ada sebuah tontonan menarik yang diperlihatkan oleh PKS dan Nasdem dan PKB? Ada seorang tokoh yang muncul, bukan politisi, bukan pengusaha, bukan konglomerat, bukan penjahat kelas kakap, bukan. Dia hanya orang biasa yang ketika dia menjadi gubernur di daerah yang paling kaya di Republik ini, rumahnya masih cicit, rumahnya ada di gang. Dia hadir memodernisasi akhlak moral umat manusia. Dia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tidak perlu uang banyak. Yang Anda perlu tunjukkan adalah kesopananmu, kesantunanmu, moral dan akhlakmu. Itu yang dia jual kepada kita semua. Itu yang membuat kita sadar. Maka saya katakan, Anies Baswedan bukan sekedar calon presiden, tetapi dia membawa jalan baru dan dia menghadirkan keteladanan dalam ruang politik yang penuh dengan tokoh-tokoh politik yang busuk. Anda lihat, ketua-ketua umum partai politik besar sibuk memasang baliho di seluruh penjara sampai ke desa-desa terpencil, tidak mendapatkan dukungan menjadi presiden. Betul tidak? Ketua umum partai besar, sebut saja Partai Golkar, partai saya, sibuk 3 tahun lalu pasang beliau sampai ke penjuru desa. Jangankan jadi calon presiden, lewat pun tidak. Maka jangan heran kalau kita diperhadapkan dengan kekuatan uang, sederhana mengalahkan mereka hanya dengan satu batang paku. Anda pegang paku itu, ujungnya Anda tusukkan ke nomor 1. Jantung mereka akan hancur semuanya. Koruptor akan dimiskinkan, kemakmuran akan ditegakkan, keadilan akan Anda dapat. Bapak Ibu, mirisnya kita ketika kita melihat ada orang yang mencuri ayam, hukumannya sama dengan koruptor. Kita miris. Miris kita ketika kita kehilangan ayam, kita lapor, kita harus menjual sapi. Betapa mahalnya keadilan. Ketika kita bertarung pada wilayah hukum untuk mencari keadilan, bila kita tidak mengeluarkan uang, keadilan begitu mahal kita dapatkan. Bapak Ibu, ini semua mahal kita dapatkan. Problemnya di mana? Kalau orang mengatakan saya pilih presiden A, B, C, juga hidup saya sama. Tidak, Bapak Ibu. Di bilik suara, Anda coblos Anies Mohaimin, antarkan dia ke istana. Dari balik istana, kebijakannya akan memakmurkan Anda dalam rumah. Apa kebijakannya? Listrik Anda 900 ke bawah bisa gratis, BPJS bisa gratis, semua bisa. Orang katakan, teman-teman timnas katakan, Pak Suku bisa nggak? Bisa, kenapa tidak bisa? Perjuangkan, kenapa tidak bisa? Sumber daya alam kita berlimpah. Korupsi di Dirjen Imigrasi saja ratusan triliun. Korupsi di kementerian saya ratusan ribu triliun. Kenapa tidak bisa? Korupsi sumber daya alam ratusan ribu triliun. Kenapa tidak bisa? Kenapa negara sekecil Norwegia, seluruh rakyat Norwegia tidak dibebankan urusan apapun, mulai dari sekolah termasuk mengasuh anak? Kenapa negara sebesar Indonesia yang rakyatnya hanya 270 juta orang
dengan sumber daya. Hanya dengan emas di Papua, nikel di Sumatera, nikel di Sulawesi, batu bara di Kalimantan. Seluruh rakyat Indonesia sudah makmur. Belum kita bicara industri perdagangan jasa yang berada di Pulau Jawa, yang ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Masa semua? Kenapa listrik 900 tidak bisa dibebaskan? Kenapa BPJS tidak bisa dibebankan? Kenapa BPJS tidak bisa digratiskan? Bisa. Kenapa tidak, Bapak Ibu? Maka ketika ada orang mengatakan bahwa kalau saya memilih dia menjadi presiden tidak merubah nasib saya, Anda keliru. Kalau Anda seorang pedagang, maka ketika Anda tidak memilih presiden yang baik, kalau dia naikkan pajak, Anda pasti kaget. Ketika harga bahan pokok naik, Anda mengambil agent dan kemudian naik, Anda pasti kaget. Apa? Siapa yang bisa merubah itu? Ketika Anda ke BBM Pertalite mau dihilangkan, siapa yang bisa mengembalikan Pertalite? Anda tahu? Itu kapitalisme. Pertalite dihilangkan sehingga kita semua harus isi Pertamax. Siapa yang dibuat kaya? Siapa yang ditindas? Saya katakan, kita ini sudah kesulitan BBM. Sudah cari uang sendiri, isi BBM, antri kayak kita mau beli apa. Ini negara apa? Kita punya uang sendiri. Kita cari sendiri. Kita sekolahkan anak kita sampai sarjana. Begitu dia kembali, dia bertanya kepada kita, ayah, ibu, saya bisa cari kerja di mana? Atau saya mau bekerja di mana? Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap pertanyaan itu? Itu yang disebut Mas Anies ketika debat. Ada orang miskin yang menyaksikan anaknya sedang tidur. Dia tidak merasakan sesuatu yang membahagiakan, dan dia berbahagia ketika anaknya itu diberi kesempatan oleh negara bekerja. Itu yang kita sebut dengan kesetaraan, Bapak Ibu sekalian. Maka pada kesempatan ini saya ajak kepada Anda semua, saya katakan sekali lagi, Anda pernah dengar pernyataan nonton di medsos kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir? Dia mengatakan apa? 2/3 segelintir orang itu menguasai ekonomi 2/3. Anda tahu istilah konglomerat? Konglomerat itu beberapa orang yang menguasai kekayaan, seluruh kekayaan di negara ini. Mereka yang paling kaya. Kalau mereka kumpulkan duit, mereka lebih kaya dari negara. Bapak Ibu, kayanya dari mana? Kaya dari hilir sampai ke hulu. Hilir sampai ke hulu. Bapak Ibu, kita minum aqua, kita minum segala macam. Tadi dibilang sama Pak Agung, terigu cuma satu orang yang menjadi apa namanya? Satu produsen saja terigu di Indonesia. Ini yang tidak boleh terjadi. Pertanyaan sederhananya, kenapa mereka sibuk menghancurkan Anies? Kenapa mereka tidak mau Anies jadi presiden? Pertanyaan sederhana. Kalau Anies itu menjadi bagian dari mereka dan mau memperjuangkan keinginan mereka, saya kira mereka tidak akan mau menghabisi dia. Mas Anies, ini saya berada di tengah-tengah teman-teman ini, Mas. Dan hari ini Kang Yayan dan teman-teman ini mempelopori satu kegiatan pertemuan relawan ya, dan diskusi Mas Anies. Dan Mas Anies bisa lihat ini menu perjuangan. Kalau kadarnya ini gotong royong sendiri dan mereka menyiapkan ini, Mas. Ini saya mewakili Mas menyampaikan aspirasi ke mereka, apresiasi ke mereka, dan kami hari ini sama-sama di Serang, Banten ya, di Serang ya, Kabupaten Serang, Mas. Ya. Mereka semua berharap Mas dalam keadaan sehat terus. Amin. Mas juga terus dilindungi Allah dalam perjuangan ini, dan mudah-mudahan di tanggal 14 nanti semua doa-doa yang terjalimi ini, semua doa-doa yang sudah benar-benar terhimpit oleh keadaan ekonomi ini, mereka sangat benar berharap supaya Mas memimpin Republik ini. Mas juga menjadi pemimpin yang amanah dan bisa mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai rakyat kecil dan pelaku usaha. Semoga Mas di setiap berkunjung ke seluruh daerah mendapatkan apresiasi dan dukungan yang makin luas. Kami semua doakan, siap menangkan, amin. Siap. Hidup Abah. Siap. Dukung Abah ya. Abah juga beliau. Abah di kami. Oh begitu, Abah juga. Ini luar biasa. Oke. Hidup Abah, amin. Wakanda. Wakanda nomor Indonesia forever.